Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cauan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami datang ke hadapan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu juga dengan kami semua. Betapa bahagianya Tuhan, karena ada banyak orang tidak kenal Tuhan, kami boleh mengenal bahkan hidup bersamamu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena kami sebenarnya adalah orang berdosa, debu, dan harusnya kami dimurkai. Tapi justru kami dikasihani. Tuhan datang dari surga ke dalam dunia melayani kami, bahkan mati di atas kayu salib bagi kami. Betapa luar biasanya cintamu. Biarlah tiap-tiap hari kami terus boleh mengalami kedekatan dengan Engkau, mengalami cintamu dalam seluruh aspek hidup kami. Dan Tuhan, tolonglah pada pagi ini kami belajar bahwa kami tidak hanya ditebus, tetapi Tuhan juga memberi anugerah kepada kami untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Karena itu kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu akan dicurahkan bagi kami semua, sehingga kami semua makin mengerti akan panggilan kami menjadi anak Allah yang sekaligus menjadi teman sekerja Tuhan dan berkarya bagi Tuhan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, urapi hamba kecil ini, beri dia kekuatan baru, beri dia hikmat supaya menyampaikan dengan sederhana, tetapi juga ya Tuhan dalam pimpinan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini boleh ada di GKR sekali lagi. Kayaknya dulu udah lama banget ya. Sebelum pandemi bahkan, sudah tidak tahu, saya 3-4 tahun mungkin ya. Dan saya senang boleh bersama dengan jemaat pada pagi ini, dan kita akan membahas tema yang diberikan kepada kami, yaitu kalau kita lihat di sini, di gereja dipanggil untuk bermisi. Mari kita buka firman Tuhan ya. Walaupun saya juga ada di dalam PowerPoint, tapi baik juga kita membukanya supaya kalau pulang kita bisa menandakannya. Ada 2 ayat yang akan kita, ini ngadepnya ke sana ya Bu, ininya. Ke sana atau ya. Oh, belum nyala ya. Oh, sudah. Sudah nyala. Iya betul. Ya, kita membuka Yohanes pasal 17 ayat 18 dan 20 ayat 21 ya. Ini ayat mirip-mirip ya. Yohanes 17 ayat 18 dan 20 ayat 21. Lalu yang keduanya atau ketiganya itu 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, kalau kita ada kesulitan boleh lihat pada PowerPoint ini, tapi kalau kita bisa membuka sendiri cukup baik ya. Jadi kita akan melihat beberapa ayat ini bersama-sama, 3 ayat tetapi sangat menarik sekali. Maukah kita membaca sama-sama? Masih pagi ya, semangat ya. Boleh ya, kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat 18, lalu 20 ayat 21, dan setelah itu 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita mulai membaca ayat ini. Ya, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini adalah doa syafaat Tuhan Yesus sebelum dia mati dan naik ke surga. Oke, sekarang suratnya Petrus, mari kita mulai 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa itu gereja? Ya. Sekarang banyak orang
berlomba-lomba membangun gereja secantik-cantiknya. Ya. Ada gereja isinya ya bisa ada 50, 100, ada juga yang gereja isinya 1000, 5000 ya. Tetapi saudara, gereja-gereja Indonesia kalau dibandingkan gereja di Eropa, itu gereja Eropa itu begitu luar biasa hebatnya. Karena semuanya dilukis, dinding-dinding sampai ke atas langit, lalu semua ruangan pakai karpet, kursinya luar biasa, ya, isinya bisa ribuan. Namun sekarang gereja-gereja yang besar dan hebat itu sudah menjadi sepi. Hampir tidak ada orangnya. Kalaupun ada, paling banyak bisa 20 orang. Itu kalau gereja Eropa. Jadi yang paling banyak gereja yang pokoknya 100-an itu ya, itu gereja Asia lah yang ada di Eropa. Gereja orang Korea, gereja orang Chinese, gitu-gitu ya. Tapi kalau gereja Eropanya sendiri, itu bisa dihitung. Ya 10-20 bagus. Ya, apalagi karena gerejanya besar kalau musim dingin. Ya, karena jemaat tidak ada, persembahan sedikit, wah semua kedinginan di dalam gereja. Ya, saya ada kesempatan sekolah di sana, lalu kalau kita kedinginan nih sesama dulu ya, menjadi mahasiswa gitu, kita bisa pegang-pegangan tangan karena apa? Saking dinginnya. Ya. Saya bertanya, apakah gereja itu gedungnya yang mewah, yang megah, dan sekarang Asia ikut-ikutan ya. Gereja besar, mewah dan sebagainya. Kalau kita pergi bergereja oleh karena kebanggaan daripada gereja dengan gedungnya, wah, kita pergi saja ke mall, betul tidak? Mall jauh lebih hebat ya. Bukan saya mengkritik gereja besar atau hebat, tidak. Tapi justru saya ingin mengajak kita melihat seperti anak sekolah minggu yang sering menyanyi. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja gitu ya. Gereja adalah orangnya. Maka kalau saya membuat gereja itu, saya memutuskan tidak hanya buat gambar gedung, tapi justru gereja itu adalah jemaat Allah. Yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 tadi, yaitu dikatakan dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dosa. Keluar dari berbagai kejahatan melalui darah yang mahal Yesus Kristus. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang gereja, karena tadi temanya dipanggil untuk bermisi, maka saya mau mengajak kita melihat justru kepada pertama-tama adalah misi Allah itu sendiri. Ini adalah satu gambar ya. Nanti PowerPoint ini kalau ada yang mau belajar lebih jauh bisa ambil saja ya. Minta sama pengurus. Jadi saya mau memulai berbicara misi Allah dengan kata meta narasi. Meta itu besar ya. Jadi kita berbicara kalau bicara tentang misi, misi itu tidak pernah datang dari pikiran manusia. Tapi misi itu datang dari Allah yang merencanakan, menciptakan dunia ini dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah merencanakan misi yang besar itu. Dan kalau gereja mau melakukan misi, maka dia harus melihat kepada rencana Allah, betul tidak? Sama seperti orang kalau bangun rumah atau bangun gereja, gak bisa asal yuk kita bangun aja, tumpuk aja batu, bikin cat dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat kepada apa? Orang yang mendesain atau kita sebut arsitektur, betul? Ya, mereka mendesain gereja bentuknya apa, ukurannya berapa, warnanya apa dan sebagainya baru dibangun. Ya, kalau kita berbicara tentang misi Allah, maka kalau gereja mau bermisi secara benar, dia harus melihat kepada arsiteknya, yaitu Allah yang hidup itu. Yang dia mempunyai 5 cerita atau 5 story di dalam misinya. Yang pertama yaitu creation, penciptaan.
Jadi Allah merencanakan penciptaan sehingga dunia tidak hadir karena kebetulan ya, dengan atom yang berterus bergerak akhirnya pecah lalu timbul dunia ini. Itu hanya adalah bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi sebenarnya dunia ini hadir itu oleh karena ada Allah yang menciptakan. Itu Kejadian pasal 1, betul? Kejadian pasal 1 berkata apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dunia bukan kebetulan ada. Bahkan sampai terus nanti kita lihat, sampai Dia menciptakan segala sesuatu dan akhirnya manusia pun tidak kebetulan hadir di tengah dunia ini. Sekalipun ada yang berkata, ya lahir di luar pernikahan dan sebagainya, karena tidak ada bisa benih manusia di dalam tubuh wanita kalau Allah tidak terlibat di dalamnya dan mengizinkan anak itu lahir. Jadi kalaupun ada orang bilang anak haram, anak ini, anak itu, tetapi dia tetap diizinkan dan diciptakan hadir di dunia menurut gambar dan rupa Allah. Ini saya mau mengajak pusatkan pikiran kita kepada hal itu. Gambar dan rupa Allah. Mulia, terhormat, sekalipun lahir daripada keluarga miskin, sekalipun lahir daripada keluarga yang tidak berpendidikan, sekalipun lahir daripada berbagai-bagai hal, Dia tetap diciptakan mulia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ada banyak orang ya, karena dosa itu ya, maka kalau dia jadi pengemis umpamanya, maka dia bilang, ya bapakku pengemis, ya aku pengemis juga, bapakku tukang becak, aku tukang becak juga. Melihat diri sendiri jadi begitu rendah. Padahal dia diciptakan adalah menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Nanti baca di rumah Mazmur 139. Kalau saya ya sedang bergumul dengan diri sendiri, saya baca itu. Bagaimana sepanjang 9 bulan kita dirajut oleh Tuhan di perut ibu kita, kan begitu ya. Kadang-kadang ada seorang baru punya anak, mau anak pertama tuh ya, baru menikah terus hamil, suka kagum-kagum. Kok nanti ada anak di dalam perut saya gitu. Ya, itu pun atas seizin Allah yang hidup. Kita diciptakan luar biasa hebatnya oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita diciptakan. Jadi, misi Allah dimulai dari penciptaan. Itu poin pertama penting, ya. Bukan Matius 28, bukan Kejadian pasal 12, melainkan misi Allah dimulai daripada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi banyak orang sering memulai misi Allah itu daripada bagian kedua, fall, kejatuhan manusia dalam dosa. Dan ini menyesatkan bisa banyak orang. Kenapa? Karena kalau kita memahami misi Allah daripada kejatuhan, lalu yang dipikirin cuma satu, apa? Bagaimana manusia supaya diampuni, supaya selamat, supaya masuk surga, betul tidak? Sehingga memikirkan misi hanya sekedar penginjilan, yang penting menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang lain tidak peduli. Mau hidup tetap miskin, mau hidup tetap bodoh, mau hidup tetap menderita, aku gak peduli, yang penting kamu masuk surga selamat. Apakah demikian? Ini kalau dimulai misi Allah dari kejatuhan. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, misi Allah dimulai daripada penciptaan. Bahwa Allah menciptakan segalanya amat baik, betul gak? Kejadian pasal 1 ayat 31. Bahwa semua binatang-binatang, tanaman, sungai, laut, manusia, dievaluasi Tuhan, dikatakan sungguh amat baik. Ya. Jadi tidak ada yang tidak baik, dan manusia secara rohani dengan manusia secara fisik itu sama baiknya. Ya, kalau manusia hanya rohaninya, kita roh semua dong. Nggak perlu, enak juga tapi ya, nggak perlu berpakaian ya. Kalau roh kan nggak kelihatan ya. Tidak perlu pakai mobil, tidak perlu pakai ini, terbang aja.
Tapi pada kenyataannya manusia itu terdiri dari fisik, ya, terdiri daripada rohani, emosi, dan yang lain-lain. Sehingga kita harus melihat bahwa misi Allah itu secara utuh, bukan hanya sekedar masalah rohani. Tetapi memang harus diakui, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia semua rusak. Dari atas kepala sampai kaki berdosa semua. Roma pasal 3 bicara itu. Tapi bukan hanya manusia. Mari kita buka Roma 8 ayat 22. Saya justru ingin mengajak kita melihat Roma 8 ayat 22 berkata bahwa sebenarnya bukan hanya diri manusia saja yang rusak. Melainkan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 22, maka kita akan temukan di situ di dalam kitab Roma ayat 22 bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, yang rusak bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaan juga menjadi rusak. Sama-sama mengeluh, sama-sama menderita. Ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, yang harus diperbaiki siapa? Apakah hanya manusia saja? Tidak, melainkan seluruh ciptaan. Ya, saya mau gampang-gampang aja membagikannya. Kalau manusia rusak dan seluruh ciptaan rusak karena dosa manusia, berarti yang harus diperbaiki adalah manusia dan seluruh ciptaan. Ya, jadi kita melihat maka Allah di dalam bagian yang ketiga, redemption itu artinya penebusan. Ya, jadi penciptaan, kejatuhan, penebusan Allah di dalam Kristus Yesus. Dia melakukan yang namanya penebusan. Mari kita buka Kolose 1 ayat 20. Nah, sekarang kita melihat bagaimana apa yang dikerjakan di kayu salib. Dalam Kolose 1 ayat 20, ya, lagi-lagi jangan salah memahami. Apakah Kristus hanya mati untuk manusia berdosa atau bagaimana? Kolose 1 ayat 20. Di sana dikatakan dan oleh dialah, maksudnya Kristus ya. Dan oleh Kristuslah ia itu Bapa. Jadi dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan siapa? Enggak hanya manusia ya. Ya. Selama ini manusia hanya mengerti Kristus mati untuk orang berdosa saja. Ini yang ngomong firman Tuhan kan, bukan saya kan? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa salib Yesus Kristus itu bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah, tapi juga memperdamaikan Bapa dengan seluruh ciptaan. Jadi ada 4 hal ya. Waktu Tuhan menciptakan kita, kita hidupnya damai dengan Allah. Kita hidupnya damai dengan diri sendiri, kita hidupnya damai dengan sesama kita, dan kita hidupnya damai dengan seluruh dunia ini. Waktu jatuh dalam dosa semuanya rusak. Nah, waktu dikatakan dalam Kisah Rasul tadi Kolose 1 ayat 20, Kristus mati itu memperdamaikan segala sesuatu. Berarti 4 hal yang rusak itu, itulah yang kembali diperbaiki melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Coba perhatikan kalimatnya. Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi jelas di sini. Tetapi bukan berarti ya kalau dengan demikian maka binatang-binatang perlu bertobat ya. Pohon-pohon perlu bertobat ya. Ya, bukan. Nanti sesat juga nih saya ngajar di sini ya. Besok-besok enggak diundang lagi ya. Yang dimaksud adalah kita memang ya Allah membawa kita kepada pertobatan, ini penting ya, darah Yesus ya, membawa kita ditebus oleh darah Yesus dan kita dipanggil oleh Allah. Inilah misi Allah. Ikut memperbaiki segala ciptaan yang sudah rusak oleh karena dosa manusia. Nangkep ya? Jadi tugas kita
Tadi kan gereja misinya apa? Yaitu gereja misinya adalah membawa kembali pembaharuan atau restorasi kita masuk. Pembaharuan. Manusia yang belum bertobat boleh harus mendengar Injil supaya bertobat. Tapi juga semua yang sudah dirusak oleh manusia, kita harus memperbaikinya di dalam anugerah Tuhan. Dan terakhir itu adalah consummation, itu adalah penggenapan. Karena apa? Waktu Allah memperbaharui hidup kita, Dia memperbaharui seluruh ciptaan, maka akan tiba saatnya waktu Yesus datang kedua kali, semua yang diperbaharui akan disempurnakan oleh Allah. Itulah yang dinamakan adanya Yerusalem baru dan apa? Bumi baru, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang berarti kira-kira nih kita main tebak-tebakan sedikit. Sayang saya nggak bawa hadiah ya. Mestinya bawa coklat, bawa kue gitu ya. Maaf saya lupa, habis pagi-pagi sekali tadi saya sudah dijemput ya. Jadi kalau kita lihat, kita kira-kira sekarang hidup di bagian yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Nanti sekali lagi kalau datang lagi saya bawa coklat beneran ya. Nggak boleh ngutang kan, jadi saya nggak bisa ngutang lah ya. Jadi kita ini ada di bagian mana? 1, 2 ya. Saya mulai. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan, dan penggenapan. Kita ada di yang mana? Sama-sama jawab. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang keempat. Oke? Kita terima Yesus Kristus. Sudah? Apakah kita semua sudah menerima Yesus Kristus? Kalau kita sudah menerima Yesus mati untuk kita, tidak lagi moga-moga kalau mati masuk surga. Gak ada moga-moga. Yang ada pasti masuk surga atau masuk neraka, kan begitu ya? Ya. Karena kalau kita berdosa, upah dosa ialah maut, kematian. Tapi kalau Kristus datang untuk menebus dosa kita, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Jangan sampai ada di ruangan ini yang masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti ngobrol sama para hamba Tuhan di sini. Ya, contoh-contoh dan yang lain ya. Bagaimana supaya masuk surga? Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristus sudah mati untuk kita. Kita tidak bisa mati untuk dosa kita. Ya. Melainkan Kristus berinkarnasi, Allah jadi manusia untuk menebus kita di atas kayu salib. Ya. Nah, kita akan masuk yang namanya Yesus Kristus naik ke surga, peringatannya betul? Sekarang dia sudah ada di surga. Nah, kita sedang menunggu bagian yang kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dia, ini poin yang penting sekali, saya berharap Roh Kudus bisa membukakan karena enggak gampang, yaitu bahwa Allah sedang bekerja bersama kita gereja Tuhan untuk memulihkan semua yang sudah rusak, manusia yang berdosa dan seluruh ciptaan yang sudah rusak itu diperbaharui, dan Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tugas kita sekarang adalah apa? Ikut bekerja bersama Allah, memperbaharui hidup manusia yang berdosa dan semua yang sudah dirusak. Contohnya begini ya Bapak Ibu supaya gampang ya. Saya pernah pergi ke Kalimantan di Banjarmasin sana ya. Nah, waktu saya pergi sama teman-teman pergi misi ke sana, lalu saya menemukan atau kami menemukan rata-rata penduduk kampung di sana kena ispa. Apa itu ispa? Susah bernapas. Lalu punya selidik, kenapa satu kampung semua susah bernapas? Saya pikir apa yang terjadi? Padahal tidak sedang pandemi waktu itu. Ya kan banyak orang kalau pandemi agak susah bernapas ya. Tapi di sana itu tidak ada pandemi tapi orang susah bernapas. Ternyata begitu baru kami beberapa lama tinggal, itu jalan yang tempat di mana mereka tinggal, itu tiap hari 24 jam itu tronton lewat. Tahu ya tronton ya? Itu truk-truk yang besar luar biasa itu selalu lewat di depan rumah. Karena apa? Karena di ujung ada pabrik batu bara.
Jadi rupanya untuk mengangkat pabrik batu bara itu tiap hari lewat, debunya luar biasa dan terus masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam berbagai tempat. Orangnya makin kaya, masyarakatnya makin menderita, betul tidak? Nah, kalau dia adalah anak-anak Tuhan, melakukan yang namanya restorasi atau pemulihan, sekalipun dia punya usaha batu bara, dia harus memikirkan betul-betul. Setelah dia bertobat, dia harus berpikir, bagaimana supaya penduduk semua tidak lagi kena penyakit ispa, betul nggak? Dia harus memikirkan bahwa setiap kali tronton lewat, harus ada apa? Minimal ada air yang bisa membasahi seluruh jalan yang dilewati sehingga debu tidak berterbangan. Kedua, dia juga harus memberi kesempatan supaya masyarakat di situ bisa bekerja di perusahaan itu. Apalagi, jadi maksud saya bahwa kalau dia menjadi seorang cukong tambang batu bara, maka dia harus memikirkan bahwa kehadiran saya harusnya membawa damai sejahtera bagi kampung itu. Bukan makin mencelakakan kampung itu. Itu artinya pemulihan. Sehingga kalau kita pedagang nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita pedagang, kalau kita tukang masak, kalau kita insinyur, kalau kita dokter, kalau kita apapun, pikirannya adalah mari kita buka Kolose pasal 3 ayat 23. Ini intinya. Maka saya akan masuk lebih jauh. Kolose 3 ayat 23. Ada satu orang boleh baca lebih kuat? Yang suaranya cukup kuat boleh? Siapa saja? Ini bawa pulang kata kunci yang indah ini, bagaimana kita melakukan misi Allah. Silakan. Boleh? Satu orang boleh membaca? Ya. Terima kasih. Waduh, ya. Jadi waktu kita dagang, waktu kita masak, goreng-goreng di rumah, waktu kita kerja sebagai dokter, waktu kita main musik, waktu kita apapun, setelah kita ditebus, harusnya kita berkata, aku melakukannya dengan segenap hatiku untuk Tuhan. Jadi melakukannya dengan kesungguhan, ya. Ibu-ibu, dulu mami saya panggil ibu saya mami ya. Mami saya itu nggak suka dengan saya satu hal. Apa? Kalau cuci piring, ya. Saya ini orang kalau cuci piring, ya selalu nakal. Karena saya nggak suka cuci piring. Jadi kalau mami bilang cuci piring, maka senengnya main airnya doang. Tapi waktu mulai nyucinya itu suka kagak bersih. Padahal kan makanannya orang Batak agak mirip sama makanan orang Chinese. Minyaknya banyak juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nyuci tuh, ya saya padahal waktu ngebersihin tuh ngeliat nih masih minyakan, tapi saya gini-gini, nggak ada yang lihat ini, ya taruh aja gitu ya. Tapi setelah saya mengenal Kristus Yesus, saya baca ayat ini. Apapun juga yang kamu lakukan, baik cuci piring, cuci sepatu, ngapain juga, berubah hatinya melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau saya nyuci piringnya mulai nggak benar, saya gini, mami nggak lihat, orang lain nggak lihat, Tuhan lihat loh. Sehingga saya mulai belajar cuci piring dengan benar. Sampai sekolah teologi ya, nyuci piring buat 250 orang. Ya, kaget juga saya. Karena kita ada 9 orang kena bagian tiap makan siang atau makan malam jatah cuci piring. Ya, bayangkan saja kalau orang Chinese makan itu kan ada mangkok sup ya. Ya saya sekolah di Singapura. Jadi udah cuci piringnya, cuci mangkoknya, belum sendok garpu, belum gelas, belum segala macam ya. Dan itu banyak yang minyakan, belum lagi kuali yang gedenya minta ampun itu di dapur kalau tukang masak memasak. Tapi apa yang terjadi? Karena semua sudah mengalami ditebus Tuhan, kita 9 orang sambil cuci piring apa? Kerja buat Tuhan selalu manis
kerja sukacita. Mau kerja melayani khotbah di mimbar, mau melayani di gereja, di luar gereja, di rumah tangga, di tempat kita berdagang. Kita yang sudah ditebus, dikatakan mari kita kerja untuk Tuhan yang sudah menebus kita. Kalau saya tanya ini ya, tadi liturgis kita, maaf saya jadi belum tanya tadi nama ya. Ya, kalau lihat tubuhnya kita bilang, wah kita anggap saja dia bos. Ya. Lalu kita bilang sama Pak Bos, saya mau pinjam uang dong. Ya, banyak orang suka pinjam uang. Pak Bos pinjam uang, berapa? 5 juta. Hah? 5 juta. Hah? 5 juta. Tapi akhirnya dikasih juga. Habis saya datang, Pak Yunus, benar ya? Ya, contoh Yunus ini datang juga ke Pak Bos, namanya orang kaya, ya. Pak Bos, saya juga mau pinjam uang, boleh? Berapa? Kalau saya mah 500.000 aja. Oh oke lah, tadi banyak banget itu. Ya, ya, ya. Tapi pada waktu ditagih oleh si Pak Bos, dua-dua enggak bisa bayar utangnya. Saya tanya, yang paling besar berterima kasihnya itu yang utang 5 juta atau 500.000? Hah? Itulah perumpamaan Tuhan Yesus kan? Ada seorang wanita yang datang ke kaki Yesus, lalu apa? Bawa minyak wangi, memberikan persembahan minyak wangi, mencuci kaki Tuhan dengan rambutnya, betul nggak? Sementara dia diundang oleh Simon, ya, Simon si orang kaya. Kata Simon gini, apa Tuhan ini nggak tahu dia ini pelacur gitu ya? Lalu dia berkata, Simon, katanya kepada Tuhan Yesus bilang, siapa yang paling banyak berterima kasih, yang berhutang banyak atau sedikit? Orang ini datang kepada saya bawa minyak wangi dan terus melakukan mencuci kaki saya dengan minyak wangi. Kamu, saya datang ke rumahmu, air pun tidak kau berikan untuk mencaci kakiku. Karena biasanya kalau tamu zaman dulu orang Yahudi, karena perjalanannya banyak padang gurun, itu kalau datang ke rumah tamu, ya harus dicuci kakinya dengan air. Dia bilang, kamu mencuci kaki saya aja dengan air aja enggak, ini dengan minyak wangi. Apa yang saya mau cerita dari sini? Kalau kita betul-betul mengalami dosa kita diampuni luar biasa oleh Tuhan, maka tidak ada jalan lain cara kita bersyukur selain apa? Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Betul tidak? Kita teruskan sekarang. Jadi saya agak lama di sini supaya tahu ini kuncinya misi Allah ya. Karena itu kalau susah-susah mengerjakan misi, jangan pernah menyerah. Karena apa? Satu hari semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Oke? Kita teruskan sekarang masuk kepada bagian ini. Jadi kalau kita tadi sudah bahas ini tadi ya, saya nggak usah bahas lagi itu hubungan dengan Allah. Tadi kan saya sudah sebut ya, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan ciptaan yang lain. Ya, kita lakukan pembaharuan. Sekarang kita masuk bagaimana dengan hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita buka Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tapi juga di situ sebenarnya kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Jadi ini dua bagian ayat perjanjian lama, perjanjian baru yang sama. Ya, di dalam Yesaya ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ kalimat yang sangat penting. Yesus datang ke dalam dunia ini dikatakan ya, itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, Yesaya sudah berkata, nanti kalau Mesias datang, ayat 1 itu, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati,
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara, terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi kalau kita lihat ayat ini persis 700 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah dibicarakan Yesaya, dan pada waktu kedatangan Yesus baca ayat ini di Lukas pasal 4 ayat 18-19. Dia berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan itu, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil. Ya, jelas Yesus sering berkhotbah di mana-mana, di gereja, di sinagog, maupun di tengah-tengah pantai dan sebagainya. Kita tahu dia menyampaikan kabar baik. Tapi juga dia menyampaikan hal yang baik untuk orang miskin. Bukan hanya sekedar Injil secara teori. Dia melepaskan orang dari kemiskinan. Orang-orang yang mengalami kelaparan dia beri makan. Betul? Betul? Selanjutnya, dan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan dari mana? Bukan hanya dari penjara. Tawanan daripada penyakit, sakit penyakit. Maka dia katakan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Yesus tidak hanya membebaskan orang dari dosa mereka, melainkan apa seluruh penderitaan dalam hidup manusia itu dibebaskan oleh Yesus dan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kalau saya ingin tanyakan, Yesus lebih banyak berada di gereja atau di luar gereja? Di luar gereja. Yesus berada di gereja, betul dia berkhotbah. Tapi dia juga tidak hanya berkhotbah, melainkan dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Kalau kita melihat dalam bagian itu, maka dikatakan inilah tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun Yobel. Ada lagunya, ini tahun pembebasan, gitu kan lah ya. Jadi perbudakan dibebaskan. Ya, kita teruskan. Maka kehadiran Kristus sebenarnya itu merupakan kehadiran kerajaan Allah. Sekali lagi, kehadiran Kristus di dalam dunia adalah kehadiran kerajaan Allah. Tetapi harus ingat, kerajaan Allah yang hadir yang sedang terus akan disempurnakan. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam bagiannya selanjutnya, ya saya ingin mengakhiri dengan beberapa hal. Maka Yohanes 17 tadi dan Yohanes 20 yang saya bagikan, ada kata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Kata sama seperti, jadi sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, sekarang Yesus mengutus orang-orang yang sudah ditebus, yaitu gereja Tuhan. Walaupun tujuannya berbeda. Kalau Yesus diutus untuk apa? Untuk mati di kayu salib, betul ya? Kita kan gak disuruh mati di kayu salib ya. Kita disuruh apa? Kita disuruh yang tadi, restorasi itu. Melakukan pemulihan dalam hidup manusia di dalam segala aspeknya. Dari sudut ekonomi, dari sudut rohani, dari sudut sosial, politik dan sebagainya. Ya. Lalu dikatakan juga bahwa kata sama seperti itu, kita itu diberikan perintah oleh Allah, tapi juga kata sama seperti itu artinya gini, sama seperti yang Yesus lakukan, melepaskan orang dari perbudakan, ya, yang sakit, yang lapar, demikian juga kita tidak hanya ya harus menyampaikan kabar baik, tapi juga melakukan kabar baik kepada orang. Kalau kita bawa kabar baik pada orang supaya dia masuk surga, tapi kalau dia miskin terus, apa kita diamin? Ya yang penting nanti kalau dia gak makan kan dia masuk surga juga. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu dalam hidup sudah kenal Yesus,
Tapi kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan minta tolong sama Tuhan, Tuhan gak tolong, apa yang terjadi? Ngambek kan? Bisa-bisa tinggalin Tuhan kan? Benar gak? Kita bisa terus ikut Tuhan karena apa? Karena Dia Tuhan kita dan Tuhan memelihara kita. Dan dari segala macam pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Maka sama seperti kita bawa Injil kepada orang-orang, kita juga menolong hidup mereka boleh mengalami pembebasan dari kemiskinan, dari perbudakan dosa, dari narkoba ya. Saya baru cerita sama beberapa hamba Tuhan di sini. Kami sedang kerja untuk orang di Bandengan itu ya, itu Chinese benteng yang kulitnya agak hitam gitu ya. Nikahnya sama Buddha, Islam dan sebagainya. Anak pertama bapaknya yang mana enggak? Anak kedua bapaknya yang mana lagi gitu ya. Atau ibunya yang mana? Ya. Bingung itu di situ. Ada tempat di situ. Dan narkobanya banyak sekali. Justru disitulah kami datang untuk membawa mereka kenal Kristus. Tetapi bukan hanya membawa kenal Kristus supaya mereka ditebus masuk surga, itu penting. Tapi juga kami menolong mereka bagaimana mereka keluar dari narkoba, perbudakan. Keluar daripada kemiskinan. Keluar daripada segala macam penyakit. Keluar daripada segala kebodohan. Ya. Kenapa orang miskin terus? Kadang-kadang oleh karena tidak punya pendidikan. Maka kita banyak ajak orang gereja seperti Bapak Ibu di sini orang muda. Ya, banyak orang gereja ikut kami ke tempat-tempat yang seperti itu, mengajar matematika, mengajar membaca, mengajar menulis, mengajar berbagai hal supaya mereka dilepaskan daripada kebodohan. Nah, inilah misi yang harus dikerjakan. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya, ada 5 hal, saya tutup ya, yang kita bisa bawa pulang. 5 hal menurut Matius 28 sebenarnya, ini Christopher Wright menyampaikan. Sebenarnya Matius 28 itu jangan dimulai dari ayat 19 saja katanya. Harus dimulai dari ayat 18. Ayat 18 berkata apa? Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Betul? Oleh karena itu untuk menjadikan orang mempertuhankan Kristus. Menjadikan Kristus kepala atas hidupnya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergi di sini bukan kalimat perintah. Sambil engkau pergi ke pasar, sambil engkau pergi ke kantor, sambil engkau pergi ke sekolah, sambil engkau pergi ke kampus, jadikan semua bangsa muridku, itu yang dimaksud. Apa itu? Di dalam 5 hal. Pertama, bahwa mereka boleh kenal Yesus Kristus, ada penginjilan. Kedua, teaching. Ajarkan orang yang sudah terima Yesus untuk bertumbuh di dalam pemuritan supaya mereka kuat dan melayani Tuhan. Yang ketiga, compassion, berbelas kasihanlah kepada mereka yang menderita. Berbelas kasihanlah kepada mereka yang kena pada pandemik, kepada virus-virus yang selama ini. Ya, kadang-kadang saya bingung ya. Ini harus jujur saya ngomong. Pada waktu pandemi 2 tahun, pertanyaan saya, di mana gereja? Apakah gereja betul-betul menolong mereka semua yang sedang kena daripada apa itu? Virus yang berjangkit. Ataukah ketakutan sendiri atau hanya peduli pada hidup sendiri? Bagaimana orang di luar gereja sana yang mengalaminya? Maka pada waktu itu saya itu sedang ada di Belanda karena saya melayani gereja Indonesia. Terus saya nggak bisa pulang. Karena apa? Karena tidak ada pesawat yang kembali ke Indonesia. Jadi 3 bulan saya tertahan di sana. Emang enak juga sih tertahan di tempat bagus ya, betul tidak? Ya. Tapi itu saya mikir, Tuhan, kasihan sekali nih orang-orang di rusun-rusun, karena kami banyak kerja di rusunnya Pak Ahok, Pak Jokowi. Jadi orang miskin pada waktu Pak Jokowi, Pak Ahok itu jadi gubernur, mereka membangun rusun-rusun, rumah susun, dengan harapan semua orang miskin di Jakarta ini akan tinggal di rumah susun. Tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi mengalami kemalingan, perkosa dan sebagainya. Itu hati mereka luar biasa. Karena tema hidup mereka
Bagaimana memberantas kemiskinan di Jakarta. Salah satunya itu. Menaruh rusun itu tempatnya, kami pegang tuh 16 lantai loh saudara. Dan satu kamarnya itu 2 kamar dikasih, satu unit dikasih 2 kamar, tempat tidur dan sebagainya. Disediakan semua. Tapi orang miskin pindah aja susah. Dari tempat banjir-banjir itu. Sekarang minta-minta. Udah gak Pak Ahok dan Pak Jokowi udah gak jadi gubernur lagi. Jadi rusun waktu itu adalah 22 dibangun. Harusnya 55, tapi keburu Pak Ahok masuk penjara. Gak bisa diterusin. Yang rugi siapa? Orang miskin lagi, betul gak? Jadi saudara, waktu kita ikut bersama memberikan yang namanya damai sejahtera kepada masyarakat yang dipindah itu ya ada pelacur, germo, narkoba, ya macam-macam yang tinggal di sana. Tetapi kalimat ini sama seperti kita menginjili dengan kata-kata, kita perlu membawa mereka keluar dari kemiskinan, dari kebodohan. Apa yang kami lakukan? Waktu itu Pak Ahok bilang gini, untuk kebersihan Jakarta dibuatlah pasukan orange. Ada ya, kita tahu ya pasukan orange ya. Itulah pasukan yang bisa buat 3 tahun kita Jakarta bersih, betul nggak? Banjir tidak ada lagi. Dulu di depan Teluk Gong ini banjirnya luar biasa. Saya sering melayani GKY Teluk Gong itu ya. Sampai kita mengajar anak-anak, kita pindahkan anak-anak sekolahnya di seberang sana. Karena banjir luar biasa waktu itu. Nah, waktu kedatangan Pak Ahok dan Pak Jokowi menjadi gubernur, saudara, apa yang terjadi? Dia bilang bahwa kami akan memilih orang-orang dari rusun kalau dia tamat SD, boleh ikut membersihkan Jakarta. Lalu kita mikir, wah kebanyakan rata-rata kagak tamat SD, boro-boro tamat SD. Sehingga apa yang mesti dilakukan? Maka yang kami lakukan adalah kita bangun yang namanya pendidikan paket A, paket B, paket C. Termasuk bimbel, bimbingan belajar. Kalau paket A apa? 1 tahun belajar dapat ijazah SD, betul? Lalu dari situ dia masuk paket B, 1 tahun dapat ijazah SMP, ya kan? Nah, kita banyak membina mereka jadi punya ijazah SD. Semua mereka kerja jadi pasukan orange. Gajinya 3,2 juta. Nangis semuanya. Itulah panggilan kita menolong orang keluar dari penderitaan. Bukan hanya masalah dosanya diberesin. Supaya mereka alami apa? Allah yang hidup. Mereka juga bisa nyanyi, tiada Allah selain Engkau. Engkau Allah, mujizat itu nyata. Karena apa? Mereka alami orang Kristen membebaskan mereka semua dari berbagai penderitaan dan kesusahan. Kita kerja untuk ribuan orang di rusun itu. Anak-anak dulu nilainya jeblok-jeblok, sekarang nilai 8, 9 matematika, bahasa Inggris. Supaya tidak bodoh terus dalam kebodohan. Lalu kita melakukan apa? Justice. Mereka yang mengalami ketidakadilan, kalau udah utang kan ya, terus kerja nih, bayar lagi pakai gajinya kan, utangnya tambah banyak, lama-lama dia kepencet utang terus. Bagaimana kita bisa menolong mereka keluar daripada hutang yang besar itu? Jadi Yesus harus real dialami orang, betul tidak? Bukan hanya kata-kata, bukan hanya lagu. Tapi kita melepaskan banyak orang menderita. Mengalami kasih Yesus yang luar biasa. Kan waktu dia datang orang sakit disembuhkan, betul? Orang lapar diberi makan. Orang timpang boleh berjalan. Harusnya kita juga dalam anugerah Tuhan. Lewat kita jadi pedagang, lewat kita jadi ibu rumah tangga, lewat kita jadi insinyur, lewat kita jadi apapun. Mari sekarang kita hidup sambil menunggu kedatangan Tuhan. Kita membebaskan banyak orang dari segala penderitaan mereka, termasuk penderitaan dosa mereka. Yang terakhir adalah creation care, itu pelihara lingkungan. Ya, di Jakarta ini hebat saudara. Mobil sekarang hebat-hebat naiknya, Alphard, Mercy, ya nggak ada salah orang naik itu. Tapi kadang-kadang buka jendela, buang kulit pisang, buang tisu, kayaknya sampah, tempat sampah itu dunia ya. Saya bilang gak sepantas dengan mobil yang dinaiki. Kita harus kembali memperbaiki lingkungan.
Kalau enggak itu ya, kadang-kadang saya bingung nih di Jakarta saudara, kenapa? Kalau lihat Sungai Ciliwung itu ya, kan disoroti sama TV. Masa kasur-kasur ada di situ di sungai ya, ada segala macam sampah. Dunia Indonesia mah ajaib lah ya. Begitu semua dibuang di sana. Itu yang mengakibatkan banjir. Oleh karena itu mari kita mulai dari orang Kristen. Mulailah dari gereja kita. Enggak harus hebat. Gereja bersih. Gereja ditangani dengan dirawat baik-baik. Rumah kita bersih. Lingkungan kita kan ada ya pembersihan Pak RT ya. Kemana kita kalau ada pembersihan? Lari? Jangan ya. Justru kita harus ikut membersihkan dan sebagainya. Seandainya kita semua terus orang Kristen ini, juta-jutaan di Jakarta melakukan hal seperti ini, apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan? Ya seperti kejadian baru, kebersihan, tidak banjir, tidak kotor, tidak ada korupsi lagi pada waktu itu ya. Biasa maju ke bikin KTP atau apa pasti ada punglinya kan. Bayangkan itu. Dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Gereja harus berdoa memberkati para guru-guru, memberkati para dokter, memberkati para insinyur, memberkati siapa saja untuk apa? Setelah dengar firman, keluar gereja Senin sampai Sabtu melakukan firman Tuhan. Di dalam karir masing-masing, mari kita pikirkan untuk kebaikan banyak manusia dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah merupakan bagian daripada gereja. Gereja tidak pernah ada untuk dirinya sendiri, tapi selalu dalam hubungan dengan Tuhan dan dunia. Oleh karena itu adalah gereja yang melayani, gereja yang misioner. Ya, jadi dalam bagian ini saya akan mengakhirinya. Mari kita bekerja keras bersama dengan Tuhan, membawa manusia dan seluruh ciptaan kembali kepada Tuhan karena Kristus Yesus sudah mati untuk semuanya. Dan sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali yang mengatakan Allah akan turun, tinggal bersama dengan kita. Dan tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kegelapan. Karena Allah adalah terang di atas segala sesuatu. Jadi sekarang menunggu Tuhan bukan duduk-duduk ya, tapi mari kita bekerja untuk sesama kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami yang berdosa, najis, busuk, bahkan harusnya kami dibuang ke dalam api neraka. Tapi Tuhan mencintai kami. Tuhan datang dari surga yang mulia. Tuhan bersedia menjadi miskin, tinggal bersama dengan manusia menderita. Adalah dengan cara untuk melepaskan manusia dari penderitaan, melepaskan manusia dari segala macam hal-hal yang buruk, bahkan melepaskan kami untuk tidak masuk ke dalam neraka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mati di kayu salib adalah bukan karena dosamu, tapi karena menggantikan kami yang berdosa. Terima kasih untuk darah Yesus yang mahal, dagingnya yang hancur untuk menebus kami. Bawalah kami jadi orang-orang yang menghargai cinta Kristus. Dan bawalah kami sekarang hidup menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Menjadi alat Tuhan untuk membebaskan banyak orang daripada kemiskinan. Membebaskan orang dari ketidakadilan. Membebaskan orang-orang dari ketertekanan, perbudakan, kebodohan. Juga memelihara ciptaan-Mu Tuhan. Yang dimana semua yang kami kerjakan tidak akan sia-sia. Lewat profesi kami jadi ibu rumah tangga, jadi pekerja kantor, jadi orang yang bersekolah atau apapun kami. Semua akan disempurnakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu kami berdoa untuk jemaat-Mu GKR Teluk Gong. Bawalah kami semua Tuhan dalam mengerti firman ini. Sucikan dan baharui kami mulai hari ini. Bekerja untuk Tuhan dengan segenap hati. Untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak manusia dan lingkungan kami. Jadikan GKR di Teluk Gong ini menjadi gereja yang keluar
bermisi kepada tetangga, kepada siapapun. Sehingga orang melihat Tuhan lewat hidup kami, lewat gereja kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi jemaat. Kalau ada jemaat yang sakit baik di sini maupun di rumah, dimanapun berada, kami berdoa sama-sama, Tuhan kasihanilah yang sakit. Kami berdoa tangan-Mu diturunkan, kuasa-Mu bekerja, supaya mereka mengalami penghiburan, penguatan, kesembuhan dari Tuhan. Kuatkan keluarga-keluarga mereka, cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Kami berseru-seru, Tuhan tolonglah kasihani dan buka jalan. Kami berdoa juga pergumulan Bapak Ibu yang tidak bisa diutarakan tapi berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Engkau datangkan damai sejahtera-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, kuatkan anak-anak muda, kuatkan para orang-orang yang sedang bekerja dimanapun untuk menjadi berkat. Kuatkan ibu-ibu rumah tangga. Kami berdoa secara khusus bagi para hamba Tuhan, bagi para majelis, kuatkan mereka berjuang bersama dengan jemaat, membangun gereja ini, gereja bertumbuh dan gereja bermisi, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan datang kembali, bawalah kami berkarya bersama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.